Selamat berjumpa lagi semuanya. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini menyerap energi dengan gila-gilaan. Lalu sumber energi di sekitar Xiao Yan ini tidak memiliki faktor kekerasan sama sekali. Sebaliknya sumber energi ini benar-benar memiliki energi yang sangat lembut. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan juga pada saat ini kecepatannya semakin meningkat. Xiao Yan melepaskan kecepatan kultivasinya dengan kecepatan yang berkali-kali lipat, kemudian sumber energi agung juga pada saat ini melesat masuk ke dalam tubuh Xiao Yan dengan gila-gilaan, aliran deras mengalir ke dalam tubuh Xiao Yan dan lautan bintang Xiao Yan menjadi semakin terang, lalu hanya dalam waktu sekejap kekuatan hisap di tubuh Xiao Yan pada saat ini benar-benar meningkat tajam. Xiao Yan pada akhirnya dalam waktu singkat ini telah memadatkan sekitar 5.000 bintang di dalam dantiannya. Zhen Wu juga pada saat ini benar-benar terkejut melihat kecepatan penyerapan yang dilakukan oleh Xiao Yan. Zhen Wu pada akhirnya tanpa sadar bergumam bahwa yang mulia adalah yang mulia. Bahkan pada saat ini sepertinya ada 2 lautan bintang di dalam dantian dari yang mulia. Lautan bintang yang dimiliki oleh Yang Mulia ini benar-benar berada di atas dari tingkat surgawi, sementara itu kembali ke Xiao Yan pada saat ini dengan gila-gilaan masih terus menyerap sumber energi. Xiao Yan benar-benar menambahkan kembali banyak lautan bintang di dalam dantian Xiao Yan. Pada akhirnya pada saat ini sudah ada 25.000 bintang di lautan bintang Xiao Yan. Xiao Yan juga bisa merasakan hal tersebut dan Xiao Yan pada saat ini menjadi bersemangat. Sementara itu pada saat yang bersamaan di luar dari lautan Origin Qi di layar cahaya, selain terlihat ada lokasi dari orang yang memasuki kedalaman laut pada saat ini ada juga beberapa daftar yang terpampang. 10 nama akan muncul di daftar 10 nama tertinggi yang menunjukkan jumlah bintang yang terkondensasi. Sudah ada 10 nama yang pada saat ini bercokol dan nama Xiao Feng tidak termasuk di dalamnya. Nama-nama di atas semuanya sangat asing dan peringkat ini hanya untuk menunjukkan mereka yang pertama kali memasuki lautan Origin Qi. Mereka yang memasuki 10 besar akan menerima inisiasi Origin Qi. Mereka yang bisa memasuki peringkat 10 besar ini ditentukan oleh penyerapan dan pembentukan jumlah bintang di dalam lautan. Semua orang pada saat ini menatap ke arah daftar hingga pada akhirnya keterkejutan segera melanda semua orang. Pada saat ini di antara 10 nama teratas posisi benar-benar telah berubah. Sebuah nama yang mengejutkan muncul di posisi ke-10. Semua orang pada saat ini benar-benar ternganga karena nama ini ternyata adalah nama Xiao Feng. Xiao Feng pada saat ini tidak hanya terkenal di surga ke-9 melainkan namanya sudah tersebar di seluruh aliansi Dosian. Terlebih lagi Xiao Feng juga memiliki garis pewaris terkuat di aliansi Dosian. Oleh karena itu telah banyak orang yang mengetahui mengenai Xiao Feng ini. Semua orang pada saat ini menggelengkan kepalanya karena Xiao Feng benar-benar telah masuk ke daftar dari 10 besar. Namun tidak lama setelah itu semua orang kembali ternganga dengan nama Xiao Feng yang pada saat ini terus melesat ke atas. Kecepatan ini menyebabkan semua orang pada saat ini benar-benar terkejut dan menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Nama Xiao Feng pada saat ini masih terus meningkat membuat semua orang ternganga. Pada saat ini dengan peningkatan nama Xiao Feng yang melejit setidaknya sudah ada 10.000 bintang yang terkumpul. Mata Jin Wuye juga pada saat ini menyipit saat melihat adegan tersebut. Sementara itu Cao Cao pada saat ini tertawa terbahak-bahak seolah dirinya bangga dengan apa yang dilakukan oleh Xiao Yan. Pada akhirnya Cao Cao pun meledek Jin Wuye yang pada saat ini terlihat sangat muram. Kedua belah pihak pada akhirnya kembali berselisih dan adu bacot satu sama lain. Sementara itu kerumunan pada saat ini benar-benar memiliki ekspresi takjub terhadap Xiao Feng. Kecepatan kondensasi bintang-bintang ini benar-benar sangat menakutkan. Kecepatan kondensasi yang cepat ini juga segera mengejutkan semua orang termasuk dengan Chuling. Chuling secara alami melihat pemandangan ini di tengah-tengah kerumunan. Sebagai yang mulia surga ke-8 dirinya pernah berseteru dengan Xiao Feng secara pribadi. Sekarang nama Xiao Feng telah terlihat dengan cara seperti ini dan wajah Chuling benar-benar menjadi suram.
Xiao Feng ini ternyata benar-benar memiliki bakat. Terlebih lagi Xiao Feng ini juga merupakan pewaris terkuat. Awalnya Chuling berencana untuk menyingkirkan Xiao Feng setelah upacara daftar emas di surga ke-9, namun pada akhirnya dengan banyaknya prestasi yang ditorehkan oleh Xiao Feng pada saat sebelumnya, Chuling pada saat ini benar-benar tidak mungkin bisa melakukan hal tersebut kepada Xiao Feng. Terlebih lagi dapat dilihat bahwa Xiao Feng ini sepertinya merupakan rebutan di antara kedua wakil pemimpin aliansi Dosian. Dengan begitu maka situasi yang akan dialami oleh Chuling benar-benar menjadi semakin buruk. Mata Chuling pada saat ini sedikit menyipit karena Chuling tampaknya benar-benar telah salah langkah sedari awal. Tampaknya Chuling juga hanya bisa meminta maaf kepada Xiao Feng di masa depan dan berusaha sebaik mungkin untuk bisa berteman. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini tidak mengetahui bahwa pelatihannya ini benar-benar mengacaukan semua orang. Sumber energi pada saat ini benar-benar masih terus meresap ke dalam tubuh Xiao Yan. Xiao Yan benar-benar sangat senang tetapi tidak peduli seberapa banyak energi yang telah diserap oleh Xiao Yan. Pada akhirnya kecepatan dari penyerapan ini perlahan-lahan mulai menyusut. Zhen Wu juga pada saat ini memperhatikan Xiao Yan sambil menggelengkan kepalanya dan bergumam bahwa 10.000 bintang sudah sangat bagus. Terlebih lagi Yang Mulia hanya membutuhkan waktu beberapa hari untuk bisa mengumpulkan bintang-bintang tersebut. Zhen Wu pada akhirnya menghela nafas dan berpikir bahwa proses pelatihan dari Yang Mulia akan segera berakhir. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini masih terus-menerus menyerap sumber energi. Xiao Yan pada saat ini juga merasakan bahwa kecepatan dari penyerapan ini semakin melambat. Xiao Yan pada saat ini masih memejamkan mata dan Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda akan membuka matanya. Pada saat ini jumlah bintang di lautan bintang Xiao Yan telah mencapai jumlah 30.000. Dengan begitu maka lautan bintang asli milik Xiao Yan ini setara dengan 60.000 bintang di dalam lautan bintang. Meskipun begitu dengan temperamen Xiao Yan pada saat ini Xiao Yan juga benar-benar merasa kurang puas. Hal itu dikarenakan musuh yang akan ditemui oleh Xiao Yan adalah musuh yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus kembali meningkatkan kekuatannya semaksimal mungkin. Xiao Yan pun memikirkan cara bagaimana untuk kembali mempercepat penyerapan dari sumber energi ini. Xiao Yan tidak memiliki pil untuk dogat agar mampu menyerap energi dengan jumlah banyak. Xiao Yan terus mencari cara hingga pada akhirnya Xiao Yan memiliki sebuah ide. Xiao Yan berpikir jika Xiao Yan meledakkan bintang-bintang di dalam tubuhnya hal tersebut akan menstimulasi lonjakan energi dan pada saat yang bersamaan Xiao Yan akan kembali menyerap energi tersebut. Dengan begitu maka energi yang akan masuk ke dalam tubuh Xiao Yan benar-benar akan segera berlipat ganda. Tetapi tentu saja resikonya benar-benar sangat berbahaya bagi tubuh Xiao Yan. Jika Xiao Yan tidak bisa mengendalikan bintang-bintangnya pada saat penyerapan kedua, bintang-bintang Xiao Yan justru tidak akan kembali ke dalam dantiannya dan Xiao Yan benar-benar akan mengalami penurunan kekuatan. Namun Xiao Yan pada saat ini tidak memiliki jalan lain dan Xiao Yan adalah orang yang benar-benar menyukai tantangan. Xiao Yan pada akhirnya menggertakkan gigi dan tanpa banyak berpikir Xiao Yan segera meledakkan lautan bintang miliknya. Xiao Yan berpikir karena Xiao Yan adalah reinkarnasi yang mulia yang terakhir tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk mati dalam kondisi seperti ini. Pada akhirnya benturan segera terjadi dengan ledakan yang sangat kuat yang menyebar ke segala arah. Zhen Wu pada saat ini melihat hal tersebut juga terkejut dan bergumam ada sesuatu yang sedang terjadi. Zhen Wu bisa merasakan guncangan energi yang sangat kuat dan setelah sedikit memperhatikan Zhen Wu pada akhirnya menyadari sesuatu. Zhen Wu menyadari apa yang pada saat ini akan dilakukan oleh Yang Mulia dan hal tersebut benar-benar berbahaya. Namun pada saat ini Zhen Wu tidak bisa bertindak apa-apa. Melihat Yang Mulia yang bertekad Zhen Wu pada akhirnya segera bergumam jika Yang Mulia memang ingin seperti itu maka Zhen Wu pada saat ini hanya bisa membantu Yang Mulia. Zhen Wu pada akhirnya kembali membuka mulutnya dan pada saat ini kembali mengeluarkan energi yang sangat kuat. Zhen Wu berharap Yang Mulia akan berhasil dengan metode yang pada saat ini diyakini oleh Yang Mulia.
pada akhirnya energi pada saat ini benar-benar melonjak dengan jumlah 2 kali lipat daripada sebelumnya. Xiao Yan juga pada saat ini kembali menyerap sumber energi yang berada di luar tubuhnya. Energi yang bercampur dengan bintang-bintang asli milik Xiao Yan pada saat ini dengan gila-gilaan masuk ke dalam tubuh Xiao Yan. Meridian Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar kacau. Xiao Yan merasakan kesakitan hingga pada akhirnya Xiao Yan segera memuntahkan seteguk darah. Xiao Yan juga pada saat ini segera melonjakkan jantung api putih untuk melindungi meridian Xiao Yan dari serangan energi. Xiao Yan terus-menerus menahan rasa sakit akibat energi yang pada saat ini terus masuk ke dalam dantian Xiao Yan. Semakin Xiao Yan menyerap energi pada saat ini tubuh Xiao Yan benar-benar memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pada akhirnya setelah beberapa saat energi ini diserap oleh Xiao Yan, ledakan besar segera terjadi dan cahaya putih benar-benar menyelimuti tubuh Xiao Yan. Melihat hal ini Zhen Wu juga pada saat ini sedikit terkejut tetapi Zhen Wu tidak berani bertindak gegabah. Jika Zhen Wu pada saat ini ikut campur tentu saja hal tersebut akan mempengaruhi kultivasi dari Yang Mulia. Zhen Wu hanya bisa menatap ke arah Xiao Yan dan berharap Yang Mulia pada saat ini akan baik-baik saja. Pada akhirnya setelah energi dan cahaya menipis menghilang, Zhen Wu melihat sosok Xiao Yan yang terbaring di sumber energi di tengah-tengah. Pada saat ini sosok Xiao Yan telanjang dengan baju yang benar-benar hancur. Aura Xiao Yan juga pada saat ini tampak lemah tetapi pada saat yang bersamaan sesosok bayangan segera melintas dari tubuh Xiao Yan dan pada saat ini menghalangi energi yang masih terus masuk ke dalam tubuh Xiao Yan. Beruntung Xiao Yan pada saat ini benar-benar berhasil diselamatkan oleh bayangan hitam dan jika tidak maka tubuh Xiao Yan benar-benar akan hancur berkeping-keping. Pada akhirnya beberapa saat berlalu sebelum akhirnya Xiao Yan perlahan-lahan kembali tersadar. Xiao Yan menggelengkan kepalanya setelah terjatuh pingsan dan butuh waktu lama bagi Xiao Yan untuk sadar kembali. Xiao Yan pada akhirnya mengusap pelipisnya dan bergumam tampaknya metode mengolah diri sampai mati ini benar-benar tidak berhasil. Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera memeriksa bintang-bintang di dalam dantian Xiao Yan. Pada saat sebelumnya Xiao Yan telah mencapai lautan bintang dengan total bintang 35.000, dengan begitu Xiao Yan akan berada di puncak dari Dolgat bintang 2 tetapi pada saat ini Xiao Yan telah memiliki total 45.000 bintang di lautan bintangnya. Xiao Yan pun terkejut bercampur dengan gembira setelah merasakan hal tersebut. Pada saat yang sama Xiao Yan juga pada saat ini menyadari bahwa ada seseorang yang mungkin telah mengintervensi sebelumnya. Sosok tersebut benar-benar mencegah Xiao Yan untuk terjun ke dalam kematian. Xiao Yan juga segera menyadari bahwa sosok tersebut adalah bayangan dari Yang Mulia karena bagaimanapun Xiao Yan adalah reinkarnasi terakhirnya. Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera mengambil pakaian dari cincin penyimpanannya. Setelah itu Xiao Yan pun segera menatap ke arah Zhen Wu dan segera menangkupkan tangannya sebelum akhirnya Xiao Yan mengucapkan terima kasih. Senior benar-benar telah memberikan Xiao Yan keberuntungan dan Xiao Yan pada saat-saat ini benar-benar sangat senang. Mendengar hal tersebut Zhen Wu segera berkata bahwa sesungguhnya mereka hanyalah bawahan dari Yang Mulia. Mereka hanya bertugas untuk memberikan reinkarnasi dari Yang Mulia kesempatan. Oleh karena itu hal tersebut tidak bisa dianggap sebagai berkah dan itu murni tugas dari mereka. Xiao Yan pun tersenyum mendengar Zhen Wu yang pada saat ini sangat rendah hati dan Xiao Yan kembali berterima kasih. Setelah itu Xiao Yan pada saat ini teringat sesuatu dan Xiao Yan segera menatap ke atas. Xiao Yan teringat keberadaan dari Bao Zuo tetapi Xiao Yan pada saat ini tidak tahu apakah Bao Zuo masih ada atau tidak. Xiao Yan pada akhirnya berinisiatif untuk bertanya kepada Zhen Wu apakah ada orang di ketinggian 9.000 meter. Zhen Wu pun segera berkata bahwa tidak ada orang di ketinggian 9.000 meter. Xiao Yan pun terus bertanya apakah ada orang di ketinggian 8.000 meter. Zhen Wu pun segera menjawab bahwa hanya ada satu orang yang berada di ketinggian 8.000 meter. Zhen Wu pada saat ini benar-benar mengetahui segalanya yang berada di lautan. Seolah-olah Zhen Wu pada saat ini benar-benar bisa melihat sosok tersebut tanpa penghalang apapun.
Sementara itu setelah mendengar Zhen Wu yang berbicara, Xiao Yan segera menyadari bahwa sepertinya sosok dari Bao Zuo menunggu Xiao Yan. Xiao Yan pun tersenyum pahit sebelum akhirnya kembali mulai berbicara kepada Zhen Wu. Xiao Yan bertanya bisakah senior pada saat ini membantu Xiao Yan. Orang ini ingin membunuh Xiao Yan dan mereka pada saat ini harus membuat sebuah rencana. Mendengar hal tersebut pada saat ini Zhen Wu segera bertanya apakah dirinya harus membunuh orang itu saat ini juga. Xiao Yan pun merenung sejenak dan berpikir jika Xiao Yan membunuhnya langsung hal tersebut benar-benar terlihat sangat kejam dan terlalu murahan. Xiao Yan harus menggodanya terlebih dahulu dan Xiao Yan juga ingin mengetahui apa tujuannya. Pada akhirnya Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan Xiao Yan segera membisikkan beberapa patah kata kepada Zhen Wu. Zhen Wu pun setuju dan Xiao Yan pada saat ini segera melesat ke atas. Xiao Yan dengan cepat melesat dibantu dengan kekuatan yang dimiliki oleh Zhen Wu. Dalam waktu singkat Xiao Yan pada saat ini akhirnya telah sampai di kedalaman 8.000 meter. Bersamaan dengan Xiao Yan yang baru saja tiba, suara gemuruh pada saat ini segera terdengar dari samping Xiao Yan. Sosok Bao Zuo pada saat ini benar-benar melesat ke arah Xiao Yan dan berteriak ketika memanggil nama Xiao Feng. Bao Zuo lanjut mengacungkan tombaknya dan berkata kepada Xiao Feng bahwa dirinya akan membantai Xiao Feng. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tampak terlihat tenang dan menoleh ke arah Bao Zuo. Xiao Yan pun tersenyum dan segera berkata kepada Bao Zuo bahwa Xiao Yan baru saja dari kedalaman laut. Xiao Yan telah mendapatkan berkah dan apakah Bao Zuo pada saat ini ingin mengetahuinya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Feng pada saat ini Bao Zuo benar-benar sedikit melambat. Bao Zuo sedikit penasaran dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Feng. Bao Zuo juga emosi tetapi pada saat ini tampaknya rasa penasarannya juga benar-benar mengalahkan perasaan emosinya. Namun Bao Zuo pada saat ini tidak ingin terlihat mengemis meminta Xiao Yan untuk memberitahu apa yang dapatkan. Bao Zuo pada akhirnya meledek kepada Xiao Yan bahwa Xiao Yan hanya beruntung bisa masuk ke dasar laut. Oleh karena itu apakah yang akan didapatkan oleh Xiao Yan hanya dengan sebuah keberuntungan? Bao Zuo pun menggertakkan gigi dan pada saat ini kembali bersiap untuk menyerang ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit menghela nafas. Xiao Yan berpikir sepertinya Bao Zuo pada saat ini benar-benar keras kepala. Xiao Yan pada akhirnya lanjut berkata jika Bao Zuo memang tidak ingin mengetahuinya, tampaknya Bao Zuo benar-benar harus berakhir di sini hari ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Bao Zuo pada saat ini meledek dan berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini benar-benar tidak masuk akal. Bao Zuo pada akhirnya segera melesatkan tombaknya. Energi yang sangat kuat pada saat ini benar-benar segera dilesatkan ke arah Xiao Yan. Bao Zuo melesat dengan kecepatan yang sangat cepat dengan ujung tombak yang sangat tajam yang menusuk ke arah Xiao Yan. Namun begitu tombak ini hendak mengenai Xiao Yan, tubuh Bao Zuo pada saat ini benar-benar berhenti dan Bao Zuo seketika terkejut. Bao Zuo pada saat ini tidak menyangka bahwa kekuatan spiritual dari Xiao Yan benar-benar bisa menghentikannya. Bao Zuo pada akhirnya berkata bahwa dirinya benar-benar tidak pernah menyangka Xiao Yan memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat. Tetapi meskipun begitu Xiao Feng hanyalah seorang dogat bintang 2 dan Bao Zuo hanya perlu menunggu beberapa saat sebelum akhirnya kekuatan spiritual Xiao Yan melemah. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya segera mulai berbicara kepada Bao Zuo. Xiao Yan meledek Bao Zuo dengan berkata jika Bao Zuo memang memiliki pemikiran seperti itu, Bao Zuo bisa tetap dengan pemikirannya tetapi Xiao Yan khawatir semua itu akan salah. Xiao Yan berpikir sepertinya pada saat ini Bao Zuo tidak akan pernah bisa melepaskan diri dan mungkin akan berujung dalam kematian. Mendengar hal tersebut Bao Zuo pada saat ini segera mengeluarkan seluruh kekuatannya. Namun tidak peduli seberapa kuat Bao Zuo mencoba pada saat ini sosoknya benar-benar tidak bisa bergerak. Bao Zuo pun semakin terkejut dan pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dengan tatapan sinis.
Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan kembali berbicara kepada Bao Zuo. Xiao Yan pada akhirnya berkata jika Bao Zuo pada saat ini ingin lepas maka Bao Zuo hanya perlu menjawab pertanyaan Xiao Yan dengan benar. Sebaiknya Bao Zuo pada saat ini memberitahu Xiao Feng tujuannya berada di sini apakah diperintahkan oleh Jin Wuye atau tidak. Mendengar hal tersebut Bao Zuo pada saat ini menggertakkan gigi dan Bao Zuo hanya terdiam. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera melambaikan tangannya. Xiao Yan pun segera merentangkan jarinya sebelum akhirnya Xiao Yan segera meremas jari-jarinya. Bersamaan dengan hal tersebut Bao Zuo pada saat ini rasakan sakiti sekujur tubuhnya. Bao Zuo pun memuntahkan seteguk darah dan Bao Zuo pada saat ini benar-benar menjadi semakin terkejut. Bao Zuo pada saat ini benar-benar tidak pernah menyangka bahwa kekuatan spiritual Xiao Yan masih belum melemah tetapi menjadi semakin kuat. Bao Zuo pada akhirnya merasakan sedikit ketakutan di dalam hatinya tetapi Bao Zuo pada saat ini masih tidak ingin menyerah. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini kembali menanyakan hal yang sama kepada Bao Zuo. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pada saat ini kembali mengangkat tangannya dan ketika Xiao Yan hendak kembali meremas jari-jarinya, Bao Zuo pada akhirnya meminta Xiao Feng untuk menunggu sejenak dan dirinya akan mulai berbicara. Bao Zuo pada akhirnya menghela nafas dan berkata bahwa sejujurnya dirinya memang ingin membunuh Xiao Feng. Semua ini benar-benar murni karena Bao Zuo memiliki dendam kepada Xiao Feng. Yang perlu Xiao Feng tahu bahwa pemimpin pasukan yang telah dibantai oleh Xiao Feng adalah saudara dari Bao Zuo. Hal itulah yang pada akhirnya membuat Bao Zuo benar-benar ingin membantai Xiao Feng karena dendam. Sementara itu mengenai Jin Wuye memang dirinya memerintahkan Bao Zuo untuk berdiam di sini. Tetapi tujuannya bukan untuk mencegah Xiao Yan melainkan untuk meningkatkan kekuatan Bao Zuo. Namun pada akhirnya tidak disangka-sangka karena takdir pada akhirnya Xiao Feng ke sini dan itu benar-benar terjadi. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Xiao Yan bisa merasakan bahwa apa yang dikatakan oleh Bao Zuo ini memang sebuah kebenaran. Setelah itu Xiao Yan pun segera kembali mulai berbicara kepada Bao Zuo. Xiao Yan berkata bahwa sungguhnya apa yang diucapkan oleh Xiao Feng sebelumnya juga sebuah kenyataan. Xiao Feng benar-benar tidak tahu siapakah orang yang telah membantai para prajurit surgawi. Xiao Yan menemukan mayat mereka tetapi Xiao Yan juga benar-benar tidak tahu apa yang telah terjadi. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan segera kembali menurunkan tangannya. Bersamaan dengan hal tersebut kekuatan spiritual Xiao Yan juga pada akhirnya segera menghilang dari tubuh Bao Zuo. Pada akhirnya Bao Zuo bisa kembali bergerak dan pada saat ini segera meregangkan otot-ototnya. Setelah itu Bao Zuo pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dengan tatapan tajam tetapi Bao Zuo juga pada saat ini memiliki kebingungan di dalam hatinya. Bao Zuo bertanya-tanya di dalam hatinya mengapa sosok Xiao Feng ini melepaskan Bao Zuo. Bukankah akan sangat mudah bagi Xiao Feng untuk membunuh Bao Zuo pada saat sebelumnya? Bao Zuo pada akhirnya tidak bisa menahan perasaan ini dan segera bertanya kepada Xiao Feng. Bao Zuo bertanya mengapa Yang Mulia Xiao Feng melepaskan Bao Zuo dari cengkramannya. Bukankah Yang Mulia Xiao Feng bisa membantai Bao Zuo dengan mudah ketika memiliki sebuah kesempatan? Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa Xiao Yan sebelumnya telah berjanji. Bukankah Bao Zuo juga telah mendengarnya bahwa Xiao Yan berjanji jika Bao Zuo mengatakan yang sejujurnya Xiao Yan akan melepaskan Bao Zuo dan tidak akan melakukan apapun? Bao Zuo pada saat ini menjadi semakin tercengang dan dirinya benar-benar dipenuhi dengan kebingungan. Bagaimanapun Xiao Feng hanyalah dogat bintang 2. Oleh karena itu dengan Bao Zuo yang pada saat-saat ini bisa melepaskan diri bukankah nyawa Xiao Feng akan terancam? Pada akhirnya di tengah-tengah kebingungannya Bao Zuo kembali bertanya kepada Xiao Feng. Bao Zuo bertanya bukankah dengan melepaskannya maka keselamatan dari Yang Mulia Xiao Feng akan terancam? Bao Zuo akan dapat dengan mudah membantai Yang Mulia Xiao Feng dengan tubuhnya yang telah terbebas. Menanggapi hal tersebut Xiao Feng masih dengan tersenyum segera berkata dengan sedikit meledek ke arah Bao Zuo.
Xiao Yan berkata bahwa dirinya benar-benar khawatir, bahkan Bao Zuo pada saat ini bukanlah tandingan bagi Xiao Feng. Setelah selesai berbicara, sosok Xiao Yan pada saat ini segera melesat ke atas meninggalkan Bao Zuo yang tertegun. Semua ini benar-benar di luar pemikiran dari Bao Zuo. Bao Zuo benar-benar tidak pernah menyangka bahwa sosok Xiao Feng bahkan akan melepaskan Bao Zuo. Terlebih lagi Xiao Feng juga memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi dengan berkata bahwa Bao Zuo tidak akan bisa mengalahkan Xiao Feng. Namun jika mendengar dari perkataannya, tampaknya apa yang disebutkan sebelumnya benar-benar sebuah kenyataan. Faktanya pada saat sebelumnya bahkan dengan kekuatan Dogat Bintang 5 Bao Zuo tidak bisa bergerak di hadapan Xiao Feng. Bao Zuo pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kebingungan dan sosoknya hanya bisa terdiam merenung. Bao Zuo benar-benar tidak tahu bahwa kekuatan spiritual yang baru saja dilesatkan ternyata adalah kekuatan milik Zhen Wu. Bersamaan dengan Bao Zuo yang pada saat ini merenung, banyak benturan pada saat ini segera terjadi. Sosok Bao Zuo juga pada saat ini terkejut dan dirinya segera menatap ke arah dasar laut. Benturan ini terjadi dari dasar laut dan pada saat yang sama Bao Zuo melihat sepertinya ada sesosok yang besar yang pada saat ini hendak keluar dan melesat ke atas. Kekuatan yang sangat kuat pada saat ini benar-benar menghempaskan Bao Zuo ketika sosok makhluk kuno ini benar-benar akan keluar. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan juga pada saat ini telah melesat naik. Xiao Yan secara alami mendengar suara yang datang dari bawah dan pada saat yang bersamaan lautan sumber energi ini juga seketika melonjak dengan hebat. Banyak orang berhenti berlatih dan pada saat ini memperhatikan apa yang akan terjadi. Pada akhirnya semua orang pada saat ini benar-benar melihat penampilan asli dari Zhen Wu. Semua orang pada saat ini berseru melihat penampilan dari Zhen Wu dan mereka berteriak bahwa pada saat ini ada monster yang keluar. Berita ini pun dengan cepat tersebar dan pada saat ini semakin banyak orang yang berkumpul menuju ke surga ke-8. Gemuruh pada saat ini benar-benar terjadi dengan air laut yang pada saat ini melonjak. Semua orang pada saat ini dipenuhi dengan ketakutan dan banyak di antara mereka yang pada saat ini melarikan diri ke segala arah. Sementara itu di luar dari lautan Origin Qi juga pada saat ini banyak segel pembatas yang mulai bergetar hebat ketika dibentuk. Tetapi meskipun begitu segel ini tampaknya benar-benar akan segera runtuh meskipun baru terbentuk. Chuling juga pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan dan bertanya apa yang terjadi. Chuling sebagai yang mulia dari surga ke-8 secara alami harus mengendalikan lautan Origin Qi ini. Chuling pun merubah segel di tangannya dan bersamaan dengan hal tersebut Dewa Surga ke-8 juga pada saat ini dengan cepat tiba di sini. Di saat yang bersamaan pada saat ini mata Cao Cao dan Jin Wuye juga tertuju kepada sosok Zhen Wu dan alis mereka berkerut. Keduanya tanpa sadar bergumam bahwa ini benar-benar aura yang sangat kuat. Cao Cao juga pada saat ini benar-benar melotot sebelum akhirnya Cao Cao segera mengembalikan kesadarannya. Cao Cao pada saat ini segera berkata konon katanya lautan Origin Qi ini dimuntahkan oleh makhluk di dasar laut. Kekuatannya juga tidak terbayangkan dan dirinya berpikir bahwa sosok ini sudah mati. Dirinya benar-benar tidak pernah menyangka bahwa sosok ini masih hidup dan dirinya juga tidak pernah menyangka bahwa sosok ini akan keluar. Tampaknya pada saat ini semua kejadian ini perlu dilaporkan oleh pemimpin aliansi Dosian. Setelah selesai berbicara pada saat-saat ini sosok Cao Cao pun segera melesat menghampiri Chuling. Cao Cao berkata kepada Chuling agar Chuling pada saat ini membuka segelnya terlebih dahulu. Mereka harus mencegah sumber dari lautan Qi ini menimbulkan kerusuhan dan bencana di surga ke-8. Chuling pun mengangguk dan pada saat ini dengan cepat segera merubah banyak segel di tangannya. Bersamaan dengan segel yang pada saat ini dibuka semua orang pada akhirnya dapat melihat dengan jelas sosok dari Zhen Wu yang sesungguhnya. Bersamaan dengan hal tersebut gelombang dari air laut dan energi yang dipenuhi kekerasan juga melonjak ke segala arah. Chu Kao juga pada akhirnya segera berteriak memerintahkan semuanya untuk dengan cepat mundur dari lautan Origin Qi. Semua orang pada akhirnya segera bergegas menjauh dari lautan Origin Qi. Hansen dan yang lainnya juga pada saat ini termasuk di antara kerumunan dan mereka pada saat ini bergegas mundur.
Bai Ling yang merupakan orang kuat juga pada saat ini bergegas mundur, tetapi sosoknya pada saat ini masih memperhatikan dan tidak menemukan keberadaan Yang Mulia Xiao Feng. Dirinya juga pada akhirnya segera melihat ke arah proyektor cahaya di mana masih ada 2 titik di kedalaman laut. Bai Ling pada saat ini berpikir tampaknya salah satu dari titik ini sepertinya adalah Yang Mulia Xiao Feng yang masih berada di kedalaman laut. Rupanya 2 titik yang berada di kedalaman laut ini adalah Bao Zuo dan sosok Xiao Yan yang melesat. Sementara itu Han Sen, Jie, Zhongbo dan Bai Ling pada saat ini segera berkumpul dan menantikan kedatangan dari Xiao Yan. Zhongbo pada saat ini segera bertanya kepada Bai Ling apakah Yang Mulia Xiao Feng masih belum keluar. Bai Ling pun menggelengkan kepalanya dan pada saat ini dirinya benar-benar tidak tahu di mana keberadaan dari Yang Mulia Xiao Feng. Terlebih lagi pada saat ini sesuatu telah terjadi di lautan Origin Qi dan mereka benar-benar sangat khawatir dengan keberadaan Yang Mulia Xiao Feng yang mempunyai kebiasaan mampir dulu di rumah janda pirang tato alpukat abu-abu.